makalah dan poster kami, yaitu kelainan genetik Turner Syndrome. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syabina Vita dengan NIM 0724111007. Saya Dian Novitasari dengan NIM 0724111010. Saya Nahla Syatama dengan NIM 0724111027. Definisi sindrom Turner adalah kelainan genetik langka yang hanya terjadi pada perempuan, di mana seluruh atau sebagian kromosom X hilang atau tidak ada di beberapa sel, terjadi pada sekitar 1-2.500 kelahiran perempuan hidup. Dan karyotip umumnya itu tuh 45X, kromosom monosomi X paling umum 40-50%. Mosaiknya itu 45X atau 46XX hingga sekitar 15-25%. Karyotip lain isokromosom, cincin kromosom X atau dengan kromosom Y. Ciri klinis umumnya itu tuh biasanya tubuhnya tuh pendek, terus dysgenesia gonad atau gangguan perkembangan ovariumnya, terus tidak mengalami pubertas secara normal, infertilitas. Ciri bawaan lain itu ada kelainan jantung, ginjal, tiroid, pendengaran, obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan hati. Biasanya orang yang gangguan atau kelainan sindrom Turner ini biasanya tuh menyerupai dengan si monosomi 21 atau si orang yang punya kelainan genetik Down syndrome. Penyebab hilangnya seluruh atau sebagian kromosom X biasanya akibat non-disjunction saat meiosis hingga terjadi kegagalan kromosom X masih memisah secara normal. Mosaicism, sebagian sel memiliki karyotip normal, sebagian lainnya hanya 45X. Kelainan struktural kromosom X, isokromosom, satu lengan hilang, satu lengan terduplikasi. Terus cincin kromosom, ujung-ujung kromosom menyatu membentuk cincin delesi parsial. Bagian kromosom X hilang. Selanjutnya ada mekanisme genetik. Terjadi karena gangguan pembelahan sel, meiosis atau mitosis, menghasilkan sel dengan jumlah kromosom X yang abnormal, berdampak pada ekspresi gen penting seperti shock, berperan dalam tinggi badan dan pembentukan tulang. Selanjutnya, dampak klinis sindrom Turner. Sindrom Turner memengaruhi banyak sistem tubuh dengan gejala yang bervariasi tergantung jenis kelainan kromosom dan tingkat mosaikisme. Dampak klinis utama meliputi yang pertama itu ada perawakan pendek atau paling umum karena hilangnya gen shock. Yang kedua, disfungsi ovarium. Ovarium tidak berkembang sempurna, infertilitas dan amenorrhea primer. Yang ketiga itu kelainan jantung. Kelainan jantung bawaan. Coarctatio aorta, katup aorta, bicuspid. Yang keempat, kelainan ginjal seperti ginjal tapak kuda. Yang kelima itu masalah endokrin atau metabolik. Hipotiroidisme, risiko diabetes tipe 2 dan obesitas. Yang keenam itu gangguan pendengaran. Yang ketujuh itu kelainan rangka dan tulang, bisa skoliosis, kelainan bentuk dada. Yang kedelapan itu masalah psikososial dan kognitif. Ada kecemasan sosial, rendah diri, kesulitan spasial, atau matematika. Selanjutnya, diagnosis sindrom Turner. Diagnosis bisa dilakukan sejak masa neonatal hingga prenatal melalui yang pertama, pemeriksaan klinis atau fisik. Dicurigai dari tanda fisik seperti leher lebar, edema kaki, atau pubertas tertunda. Yang kedua, analisis kromosom atau karyotipe, yaitu metode paling pasti untuk mendeteksi kelainan kromosom X. Yang ketiga itu pemeriksaan prenatal, yaitu amniocentesis, CVS atau NIPT.
Yang keempat itu pemeriksaan hormon, yaitu kadar estrogen, FSA, dan LH. Yang kelima pemeriksaan penunjang, kayak USG jantung, ginjal, pendengaran, dan tiroid. Selanjutnya, terapi dan penata laksanaan sindrom Turner. Penanganan bersifat multidisiplin dan seumur hidup. Tujuannya memaksimalkan pertumbuhan, menangani komplikasi organ, dan mendukung kesehatan mental. Yang pertama itu ada terapi hormon pertumbuhan dimulai dari usia 4 sampai 6 tahun untuk meningkatkan tinggi badan, terus diberikan dalam bentuk suntikan subkutan harian. Terus yang kedua itu ada terapi estrogen dan progesteron. Dimulai dari usia 11 sampai 14 tahun untuk memunculkan dari ciri seksual sekunder. Estrogen diikuti progesteron untuk siklus menstruasi dan kesehatan tulang. Terus yang ketiga yaitu pemantauan dan pengobatan komplikasi organ. Yang pertama itu ada jantung, ekokardiografi rutin. Yang kedua itu ada ginjal, USG atau untuk deteksi malformasi. Yang ketiga itu ada tiroid, pemeriksaan TSH-T4, pendengaran, dan penglihatan, yaitu screening. Yang keempat itu ada dukungan psikologis dan edukasi, mengatasi kecemasan sosial, gangguan belajar, dan rendah diri. Edukasi penting untuk perkembangan psikologis dan sosial anak. Selanjutnya yang kelima itu reproduksi dan fertilitas. Umumnya infertil tapi bisa hamil lewat teknologi reproduksi berbantu. Kehamilan berisiko tinggi, perlu pengawasan spesialis ketat. Selanjutnya yang keenam, tindak lanjut dan monitoring berkala. Rutin 1 kali per tahun untuk evaluasi pertumbuhan, tekanan darah, fungsi organ, pubertas, dan hormon. Penting untuk deteksi dini komplikasi dan menjaga kualitas hidup. Selanjutnya ada karakteristik sindrom Turner. Sindrom Turner memiliki beragam karakteristik klinis yang sangat bervariasi antar individu tergantung dari jenis kelainan kromosom X yang dialami oleh monosomit total, parsial, atau mosaik. Umumnya karakteristik ini meliputi ciri-ciri fisik yang khas, gangguan pertumbuhan, kelainan organ internal, serta keterlambatan perkembangan seksual yang dapat terdeteksi sejak masa bayi atau baru tampak saat masa pubertas, meskipun tingkat keparahan gejala berbeda. Yang pertama itu ada karakteristik fisik, perawatan pendek, tinggi dewasa rata-rata 140-150 cm tanpa terapi hormon. Dan yang kedua itu ada leher Weber atau leher pendek dan lebar dengan lipatan kulit di sisi samping. Yang ketiga itu ada dada lebar dan datar dengan puting yang berjauhan. Yang keempat itu ada pembengkakan lengan dan kaki saat lahir atau lymphedema. Terus ada jari-jari tangan dan kaki pendek, rahang bawah kecil atau mikroganatia. Selanjutnya ada garis rambut rendah di bagian belakang leher. Dan yang terakhir itu ada kelainan kuku sempit dan ke atas. Dan yang kedua itu ada karakteristik reproduksi dan perkembangan seksual. Yang pertama itu disfungsi ovarian dysgenesis yang menyebabkan infertilitas. Kedua itu ada tidak mengalami pubertas spontan atau amarna primer. Yang terakhir itu ada payudara tidak berkembang jika tanpa terapi atau estrogen. Rahim dan vagina normal, namun ovarium mengalami fibrosis. Yang ketiga itu ada karakteristik medis dan organ dalam. Pertama, kelainan jantung, misalnya koarkosis aorta, katup, serta bicuspid. Dan yang kedua itu ada kelainan ginjal seperti ginjal
tapal kuda atau ginjal ektropik. Dan yang ketiga itu ada hipotiroidisme atau kelenjar tiroid kurang aktif. Yang terakhir itu ada resiko tinggi terhadap hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Gangguan pendengaran sering disebabkan infeksi telinga tengah atau berulang. Dan yang keempat itu ada karakteristik psikososial dan kognitif. Yang pertama ada fungsi intelektual umumnya normal, namun mungkin mengalami kesulitan dan keterampilan matematika. Yang kedua itu ada masalah dengan persepsi visual spasial. Dan yang ketiga itu ada tantangan dalam keterampilan sosial atau komunikasi nonverbal. Yang terakhir itu ada resiko gangguan kecemasan dan harga diri rendah. Selanjutnya ada kesimpulan. Sindrom Turner merupakan salah satu kelainan genetik yang cukup kompleks dan hanya terjadi pada individu perempuan, di mana sebagian perempuan atau seluruh kromosom X hilang atau tidak berfungsi secara normal. Kelainan ini memiliki spektrum gejala yang luas, mulai dari perawakan pendek, tidak berkembangnya, dan ciri-ciri seksual sekunder, gangguan menstruasi, hingga infertilitas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penyakit ini dan penanganan yang sangat terintegrasi sejak dini, berbagai komplikasi yang mungkin timbul dapat diminimkan serta kualitas hidup penderita dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikologis maupun sosial. Yang terakhir itu ada saran. Yang pertama itu untuk tenaga kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam mendeteksi dini gejala sindrom Turner, terutama pada bayi perempuan dengan tanda-tanda khas atau gangguan pertumbuhan, serta memberikan edukasi yang tepat kepada keluarga mengenai pentingnya terapi dan pemantauan jangka panjang. Dan yang kedua itu ada untuk keluarga dan masyarakat, diperlakukan penerimaan dan dukungan emosional terhadap anak dengan sindrom Turner agar mereka dapat tumbuh dengan rasa percaya diri, menjalani kehidupan sosial yang sehat, dan mendapatkan pendidikan yang setara. Dan yang ketiga itu untuk peneliti dan pemerintah, perlu adanya perkembangan riset yang lebih lanjut mengalami terapi baru yang lebih efektif, serta dukungan dari kebijakan kesehatan yang menyediakan akses terapi hormon. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.